Pangdam 13 Merdeka pimpin Sertijab dan Rem 133 Nani Wartabone. Presiden beli hewan sapi milik peternak asal Minahasa Utara untuk dijadikan hewan kurban. Warga binaan hasilkan karya lukis bakar. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi edisi Jumat 30 Mei 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Davis Pinontoan, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Kejaksaan Negeri Manado resmi menahan seorang oknum pengacara berinisial AT. AT ditahan karena terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan inisial LI umur 39 tahun. Kejaksaan Negeri Manado resmi menahan AT, oknum pengacara tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan berinisial LI umur 39 tahun. Setelah melakukan pemeriksaan oleh penyidik, AT langsung ditahan dan digiring ke mobil tahanan Kejari Manado. Peristiwa pelecehan tersebut terjadi pada tanggal 8 Juni 2024 yang terjadi di sebuah penginapan di wilayah Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Kasipidum Kejari Manado Taufik Fauzi mengungkap penahanan ini dilakukan sudah sesuai prosedur yang ada. AT resmi ditahan karena semua kelengkapan berkas sudah dinyatakan lengkap. Terima kasih Pak. Kalau untuk penjelasannya itu kenapa cukup lama itu di Polresta Manado, karena kan kemarin itu kami sama-sama meneliti dengan kawan-kawan Polresta Manado untuk melengkapi berkas perkara. Itu namanya kalau di kami Undang-Undang P19. Kenapa itu dilimpahkan ke Kejari Manado karena sudah kita nyatakan lengkap yaitu dosa. Kemarin tanggal 15 Mei kalau tidak salah, itu salah satu di antara dua tersangka ini yaitu saudara JT, inisial JT itu sudah kita limpahkan terlebih dahulu. Itu sudah kita terima tahap 2-nya dari penyidik, penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kita terima. Namun tersangka AT belum kita terima karena kan tersangka AT masih mengalami sakit, yaitu kondisi kesehatan yang bersangkutan. Nah, makanya tersangka yang bernama AT itu kita terima hari ini. Kejari Manado memastikan akan membuka kasus ini secara transparan sehingga masyarakat bisa memantau langsung semua proses hukum yang berjalan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, saudara, pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara masih terus melakukan proses penyelidikan terkait dugaan korupsi di tubuh Bank Sulutgo. 3 pejabat internal termasuk direksi serta 2 kepala divisi telah diperiksa oleh tim pidana khusus. Penyelidikan lanjutan terus dilakukan oleh pihak Kejati Sulut terkait dugaan korupsi dana tanggung jawab sosial perusahaan Bank Sulutgo dengan total nilai mencapai 40 miliar rupiah. Kasipenkum Kejati Sulut Januarius Bolitobi membeberkan penyelidikan bahan dan keterangan masih terus berlangsung untuk menemukan serta menggali jika adanya perbuatan yang melawan hukum. Bank Sulutgo sebagaimana rilis kami sebelumnya masih dalam tahap penyelidikan, jadi tetap kami berjalan mengumpulkan bahan dan keterangan untuk menemukan, menggali ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum untuk Bank Sulutgo ya. Saksi-saksi Pak sudah diperiksa Pak? Sudah diperiksa. Artinya kalau untuk penyelidikan pihak-pihak itu sudah kita undang ke kantor untuk dilakukan permintaan keterangan. Itu untuk yang Bank Sulutgo ya. Sebelumnya tim pidana khusus Kejati Sulut sudah pernah memanggil 3 pejabat internal termasuk direksi Bank Sulutgo serta 2 kepala divisi. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait menyatakan perang terhadap aksi premanisme yang selama ini mengganggu Kamtipmas di Kota Manado. Berbagai aksi tindak kriminal yang dilakukan para premanisme akhir-akhir ini membuat masyarakat Sulawesi Utara, lebih khusus Kota Manado, resah. Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait menyatakan perang terhadap aksi premanisme.
Kepada Kompas TV, Kombes Pol Julianto menegaskan tidak ada kompromi terhadap aksi premanisme. Selain mengefektifkan petugas yang tergabung dalam Satgas Premanisme, Kapolresta meminta masyarakat proaktif mendukung polisi memberantas aksi premanisme. Kapolri dan amanah dari Bapak Kapolda Sulawesi Utara yang bertanggung jawab penuh terhadap situasi Kamtibmas terkhusus di wilayah hukum Polresta Manado menyatakan perang dan tidak ada kata kompromi ataupun toleransi terhadap apa yang namanya premanisme. Dan kami juga sudah sampaikan kepada seluruh jajaran Kapolres Polda Sulawesi Utara untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan lancarnya proses perekonomian yang ada di masyarakat Kota Manado dan seluruh wilayah Sulawesi Utara sebagai wujud dukungan kami terhadap asta-cita yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Diketahui Polda Sulut telah menangkap dan menetapkan tersangka 63 orang pelaku premanisme dan berhasil mengamankan puluhan barang bukti senjata tajam dan ribuan liter minuman keras jenis cap tikus. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, Saudara. Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Suhardi memimpin serah terima jabatan Komandan Korem 133 Nani Wartabone dari pejabat lama Brigjen TNI Hari Pahlawan Toro kepada pejabat baru Brigjen TNI Hardo Togasi Hotang pada Rabu siang. Upacara serah terima jabatan Komandan Korem 133 Nani Wartabone dipimpin Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Suhardi dan dipusatkan di Aula Grahadika Kodam 13 Merdeka. Pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi TNI Angkatan Darat yang modern dan profesional serta bertujuan untuk pembinaan karir perwira secara berkelanjutan. Hari ini kita menyaksikan bersama-sama pelaksanaan serah terima jabatan antara Danrem Danrem 133 Nani Wartabone dan yang baru yang langsung dipimpin oleh Bapak Pangdam 13 Merdeka. Dan tentunya arahan beliau sudah sampaikan sesuai di amanat bahwa tentunya selamat bertugas untuk pejabat yang lama yang bertugas di Mabes Angkatan Darat. Kemudian demikian juga untuk pejabat yang baru selamat bertugas di satuannya baru di Korem 133 Nani Wartabone yang memang saat ini berada di bawah Kodam 13 Merdeka di Gorontalo. Untuk diketahui, usai menjabat sebagai Danrem 133 Nani Wartabone, Brigjen Hari Pahlawan Toro diberi amanah sebagai staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Yana Meka Singal, Hence Tumilaar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi Presiden beli hewan sapi milik peternak asal Minahasa Utara untuk dijadikan hewan kurban akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, perayaan Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi peternak sapi bernama Joko Sugianto di Kabupaten Minahasa Utara. Beberapa hari jelang Idul Adha tahun 2025, sapi yang dipeliharanya menjadi pilihan tim Sekretariat Presiden untuk menjadi hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto bagi masyarakat di Kota Manado. Joko Sugianto, peternak sapi di Kabupaten Minahasa Utara tidak menyangka sapi bernama Ontoseno ini yang dirawatnya sejak 3 tahun terakhir dilirik tim Sekretariat Presiden untuk menjadi salah satu hewan kurban Presiden Prabowo pada perayaan Idul Adha. Joko menjelaskan Ontoseno merupakan sapi jenis limosin yang menjadi salah satu sapi kesayangan dari puluhan ternak sapi yang dipeliharanya. Sebagai sapi kesayangan, dirinya menyiapkan rumput alam yang tersedia di sekitar area peternakan sapi sebagai makanan utama Ontoseno. Perawatan rutin lainnya untuk menunjang kesehatan sapi peliharaannya ialah pemberian vitamin dan suntikan dari petugas Dinas Pertanian dan Peternakan setempat. Joko Sugianto senang sekaligus bangga sapi yang dipeliharanya dibeli Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi hewan kurban tahun 2025.
Apalagi diketahui Presiden akan membagikan sebanyak 16 hewan kurban di Provinsi Sulawesi Utara. Terutama saya bilang terima kasih untuk Presiden Prabowo telah mempercayai petani kayak kami, peternak kecil lah, bisa membeli sapi di kandang kami. Itu suatu penghargaan atau penghormatan bagi kami peternak kecil. Dan dipercayakan ya, alhamdulillah sangat bersyukurlah kami untuk Presiden Pak Prabowo. Sangat senang, sangat bahagia orang seperti saya, orang kecil begini, tiba-tiba dipercaya di kandang kami dibeli orang nomor 1 di Indonesia. Jadi ya kebanggaan tersendiri dan motivasi untuk teman-teman yang semua yang ada petani kecil-kecil itu lebih semangat. Kita harus lebih semangat biar sapi ya, rezeki kan nggak tahu siapa yang kedepannya yang dapat, tapi setidaknya itu motivasi untuk kita peternak kecil-kecil ini agar semangat bahwa sapi itu ada harganya, bukan enggak. Diketahui hewan sapi ini memiliki bobot 1000 kg, ditawarkan Joko dengan harga 100 juta rupiah. Sebagai hewan kurban, sapi ini telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan dan dinyatakan sehat dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Selain sapi ini, ada 3 sapi lainnya yang juga dibeli Presiden Prabowo di tempatnya dan akan jadi hewan kurban pada perayaan Idul Adha tahun 2025. Yanemi Kesingal, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Utara mengimbau kepada masyarakat, terutama petugas pemotong hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha, agar tetap memperhatikan kebersihan saat proses pemotongan hingga pembagian daging kurban. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara Hana Oli Tioho mengatakan proses pemotongan hewan kurban harus sesuai prosedur dengan memperhatikan aspek higienitas. Tidak hanya harus sesuai syariat Islam, namun harus juga memperhatikan kesehatan umat yang akan mengkonsumsi daging tersebut. Sesuai ketentuan, hewan kurban harus sehat dan telah menjalani proses pemeriksaan dari petugas yang berwenang dan mendapatkan tanda barcode yang terintegrasi dengan sistem milik Kementerian Pertanian. Baik bagi masyarakat, teristimewa untuk panitia di masjid yang akan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Kami menghimbau pertama, hewan yang masuk ke masjid itu dipastikan adalah hewan yang sehat. Nah, dengan salah satunya kita memberi tanda QR code bahwa hewan itu sudah diperiksa dan didaftarkan ke sistem yang sudah ada di Kementerian Pertanian. Yang kedua, pada saat pemotongan itu tentunya sesuai dengan syariat Islam dan tetap selalu waspada dan selalu mempersiapkan pemotongan itu sesuai dengan kaidah Kesmafed, di mana hygiene sanitasinya itu selalu diperhatikan. Pemotongan daging kurban saat Idul Adha juga sebaiknya tidak dilakukan langsung di atas lantai sehingga tidak terpapar zat ataupun bakteri yang berbahaya. Dan saat pengemasan daging hewan diharapkan tidak menggunakan plastik berwarna hitam. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke berita lainnya, Saudara. Bupati Kabupaten Minahasa Utara Jone Ganda bersama Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono melakukan penandatanganan kerjasama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Salah satunya kerjasama terkait pengelolaan sampah. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyumas dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kolaborasi antara dua pemerintah kabupaten tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama yang berlangsung di ruang VIP lantai 1 The Centra Hotel Manado Kamis sore. Salah satu bentuk kerjasama lintas kabupaten tersebut berkaitan dengan pengelolaan sampah, di mana penanganan sampah di Kabupaten Banyumas dinilai terbaik se-Indonesia karena sudah menerapkan manajemen berbasis masyarakat, sehingga sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir hanya 30% dari total volume sampah keseluruhan. Kesempatan ini dengan momen Apkasi pada saat ini, Munas ini ada juga bagian di mana ini adalah bentuk kerjasama antar pemerintah daerah, terutama kabupaten. Kita harus saling bertukar informasi, bertukar ilmu, bertukar pengalaman, dan ini tujuannya untuk membangun Indonesia secara bersama-sama.
Dan saya sangat berterima kasih dari Pak Bupati Banyumas ini untuk mau sharing bekerja sama dengan kami. Semoga kisah sukses dari Banyumas ini juga akan menyebar kepada seluruh kabupaten yang ada di Indonesia ini, sehingga ini akan menjadi pola-pola yang baku yang juga dibantu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan tentu Kementerian PU juga, dan tentu ini akan menambah manfaat pelayanan kepada masyarakat. Kerjasamanya itu payung ya, tidak spesifik menyebut bahwa itu kerjasama dalam pengelolaan sampah. Tapi kalau tadi saya kemukakan bahwa Banyumas sudah ditunjuk oleh Pak Menteri LH sebagai percontohan penanganan sampah paripurna. Meskipun harus diakui sudah baik-baik, tapi belum paripurna. Kami masih memerlukan beberapa peralatan untuk menuju Banyumas paripurna sampah. Sedangkan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas itu sudah sejak tahun 2018 sebetulnya, pada saat saya pilkada ya 2018, Pak Husen, Bupati, saya wakil, itu darurat sampah di Banyumas. Kemudian saya diskusi dengan Pak Bupati waktu itu, sehingga disepakati untuk dibentuklah kelompok sosial masyarakat, KSM itu mulai mengambil sampah dari rumah tangga. Kita buatkan PDU, ya, daur ulang, kemudian TPST di beberapa titik, tapi belum menyeluruh karena keterbatasan anggaran. Penandatanganan kerjasama tersebut digelar dalam rangkaian Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Apkasi, di mana Kabupaten Minahasa Utara menjadi tuan rumah. Yana Mika Singal, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Informasi binaan Hasilkan Karya Lukis Bakar akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi. Saudara, meski telah menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan, seorang warga binaan di Lapas Kelas 2B Kota Bitung mampu berkreasi menciptakan sebuah karya seni, yakni seni lukis bakar. Warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Kota Bitung menunjukkan bakat luar biasa untuk mengisi waktu keseharian mereka melalui berbagai aktivitas kemandirian. Para warga binaan tidak hanya mengembangkan keterampilan tetapi menjadi modal mereka untuk kembali ke masyarakat. Seorang warga binaan bernama Muhammad Sulfan selama berada di dalam lapas, dia mampu mengembangkan bakat seninya melalui seni lukis bakar. Hanya berbahan dasar kayu dan alat solder listrik, dia berhasil menciptakan karya seni lukis yang luar biasa. Karya lukis bakar yang dihasilkan ini mampu bernilai ekonomi. Lukisan Muhammad Sulfan dihargai mulai dari Rp175.000 hingga Rp550.000 per lukisan sesuai dengan tingkat kesulitan. Selain karya lukis bakar, Muhammad Sulfan juga mampu membuat karya lainnya seperti gantungan kunci, asbak, noken, jam dinding, dan karya lainnya. Manfaat bagi penghuni dan sebagai warga binaan pemasyarakatan di Bitung. Selama di sini ada bimbingan dari petugas, jadi ada modal buat kita setelah bebas dari sini. Awalnya di luar, teman, selama di dalam baru dimulai dikembangkan lagi. Selama di sini baru mulai dikembangkan lagi. Kalapas Kelas 2 Bitung bilang mengasah keterampilan warga binaan merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian dari Lapas Bitung yang bertujuan memberikan bekal keterampilan kepada warga binaan. Kami dari Lapas Bitung dalam program pembinaan kemandirian melalui seksi kegiatan kerja melakukan pembinaan khususnya dalam rangka UMKM. Kita bisa lihat di sini ada kerajinan tangan mulai dari batok kelapa untuk souvenir, juga yang saat ini sedang bekerja kita lagi pembuatan mebeler, lemari yang kebetulan syukurnya sudah ada yang memesan. Ini sedang kita kerjakan untuk UMKM, juga ada sapu lidi, juga ada kegiatan kerajinan lainnya, lukis bakar dia. Hasil kreativitas dan kemandirian para warga binaan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi mereka secara individu, tapi membuka peluang untuk berkontribusi kepada masyarakat setelah mereka bebas nanti.
Jimmy Dapar, Kompas TV, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Kita ke informasi berikutnya. Saudara, Polres Minahasa menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada warga yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa pada Rabu siang. Kapolres Minahasa AKBP Stephen Simbar meninjau lokasi banjir di sejumlah desa di pesisir Danau Tondano. Pemantauan di 2 desa yang terdampak paling parah, yakni Desa Paslaten dan Desa Tonelet. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres menyerahkan secara simbolis bantuan paket sembako kepada warga yang terdampak. Kapolres bilang, polisi hadir untuk memberikan dukungan langsung kepada masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Bencana di Kabupaten Minahasa ini, kami dari Polres Minahasa menyalurkan sumbangan untuk membantu meringankan masyarakat yang terdampak, terutama di wilayah Kakas, Kecamatan Kakas ini. Melalui Polsek dan Posko akan mendistribusikan bantuan berupa sembako dan pampers untuk balita, termasuk juga ada pembinaan anti trauma healing bagi anak-anak yang terdampak. Dengan bantuan ini kami mengucap banyak terima kasih kepada Pak Kapolres dan Polsek Kakas yang sudah memberikan bantuan yang cukup memuaskan. Dari data yang diperoleh, sebanyak 380 kepala keluarga yang terdampak banjir akibat luapan Danau Tondano. Tim Liputan Kompas TV Manado. Informasi berikutnya, saudara, berbagai objek wisata dipadati warga saat hari libur. Salah satunya objek wisata pantai di Desa Lalumpe, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa yang ramai dikunjungi untuk mengisi hari libur. Kawasan pantai selalu jadi tempat menarik untuk dikunjungi dan dijadikan sebagai pusat destinasi yang selalu ramai yang memiliki pemandangan yang mengagumkan. Di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, salah satu lokasi yang mulai banyak dikunjungi orang yakni area Pantai Lalumpe yang berlokasi di Desa Lalumpen, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa. Sejak pagi hari kawasan pantai ini sudah ramai dikunjungi warga untuk sekedar menghabiskan waktu menikmati suasana lautan lepas dan hamparan pasir putih yang memanjakan mata. Musrianto, salah satu pengunjung, mengaku senang bersama keluarganya datang menikmati udara laut Pantai Lalumpe. Ia menikmati pantai untuk sekedar menghilangkan kepenatan usai seharian bekerja sekaligus menjadi momen waktu luang berharga bersama keluarga tercinta. Sekarang karena bertepatan hari libur, sehingga saya mengajak keluarga bersama dengan Jemaat Gereja Baptis Antioquia Mapanget untuk datang berlibur bersama-sama di Pantai Lalumpe. Kalau melihat pantai ini sangat indah, kita menyaksikan sendiri bagaimana suasana Pantai Lalumpe ini sangat indah sekali. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Selain informasi yang sudah kami sajikan tadi untuk Anda, kali ini kami punya informasi perakiraan cuaca untuk menjadi panduan bagi Anda yang akan beraktivitas di luar rumah. Dan berikut informasinya. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya, Devis Pinontoan, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV. Independen, terpercaya.